Ketika polisi sudah berhasil mendapatkan pengakuan dari para tersangka-tersangka yang ditangkap tadi itu, yang diinterogasi tadi itu, ya, polisi mengira udah selesai kan? Ternyata plot twistnya, polisi masih mendapatkan laporan tentang penemuan mayat-mayat baru dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back with Elvi. Apa kabar kalian di sana guys? Semoga kalian baik-baik aja, sehat dan bahagia ya. Oke guys, malam ini aku pengen banget ajak kalian ke Ukraina untuk menyimak cerita tentang seorang laki-laki yang dengan tega menghabisi nyawa sebanyak lebih dari 52 orang dengan cara yang sangat mengerikan dan di luar nalar guys. Dan yang paling bikin mengerikan adalah aksinya ini berhasil menjadi teror paling mengerikan dan menghantui masyarakat kota pada saat itu. Karena guys, aksinya ini dia lakukan dengan lancar, mulus, tanpa hambatan, tanpa rintangan, dan tanpa terungkap selama 12 tahun lamanya. Ya Allah, kok bisa sih? Kok bisa? Apa motifnya dan bagaimana akhirnya? Sudah tanpa lama-lama lagi, kencangin dulu sobat momen kalian gas ya. Karena kita langsung berangkat sekarang. Let's go! Oke guys, sebelum lanjut ke ceritanya, aku pengen lebih dulu menceritakan ke kalian tentang latar belakang kehidupan si laki-laki ini guys ya, supaya kalian lebih nyambung gitu. Jadi si laki-laki ini bernama Andrei Chikatilo guys, yang seterusnya bakal aku sebut Chikatilo aja ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi Chikatilo ini lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1936 di sebuah desa kecil bernama Yablushin di Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari negara kesatuan Uni Soviet. Jadi Ukraina ini waktu itu namanya masih Republik Sosialis Soviet Ukraina. Oke, pada saat kelahiran Chikatilo guys, Ukraina itu baru saja pulih dari kondisi Holodomor atau kondisi kelaparan hebat akibat kebijakan kolektivisasi pertanian yang ditetapkan oleh pemimpin mereka pada saat itu yang bernama Joseph Stalin. Dan kolektivisasi pertanian itu sendiri adalah larangan kepemilikan lahan pribadi. Jadi misalkan aku kasih gambar jelasnya gini guys, misalkan mereka punya lahan kebun, sawah, ladang, ternak misalkan gitu ya. Nah itu semua yang mereka miliki itu menjadi milik pemerintah, bener-bener jadi milik pemerintah guys. Kalian bahkan nggak ada hak sama sekali atas hasil panen, even cuma 1 butir telur dan 5 tangkai gandum, nggak ada hak. Kalau misalkan kalian berani ngambil, kan tuh bakal langsung di eksekusi gitu loh. Jadi si pemilik lahan tadi ini guys, mau nggak mau harus bekerja di ladang mereka tanpa mendapatkan hasil apapun. Panen nggak dapet dan juga mereka nggak dibayar. Mereka nggak dibayar upah sama sekali. Terus gimana cara mereka bertahan hidup? Ya mereka hanya mengkonsumsi daun dan rerumputan untuk makanan sehari-hari mereka. Sehingga nggak jarang guys pada masa itu masyarakat Ukraina dan sekitarnya itu dilanda Holodomor atau kelaparan hebat sehingga mengakibatkan kematian massal di mana-mana, dan marak juga guys isu kanibalisme pada masa itu. Nah, kebijakan kolektivisasi pertanian yang se ekstrim itu guys hanya terjadi pada saat si Chikatilo belum lahir, dan pada saat dia lahir kebijakan tersebut sudah lebih distabilkan guys guna mengurangi dampak kelaparan dan kematian massal. Tapi meskipun demikian guys, Chikatilo dan keluarganya masih saja hidup di bawah garis kemiskinan guys. Bahkan Chikatilo ini sejak dia kecil, sejak dia bisa belajar makan sampai dia berusia 12 tahun, dia nggak pernah makan roti atau gandum sekalipun guys. Which is roti dan gandum ini kan makanan pokok mereka ya kan. Terlebih saat dia berusia 5 tahun guys, ketika ayahnya direkrut menjadi tentara perang. Nah saat itu invasi Jerman ke Uni Soviet baru saja dimulai tahun 1941 bulan Juni lebih tepatnya. Sejak itulah Chikatilo yang masih sangat kecil ini guys jadi sering menyaksikan berbagai kengerian seperti pemboman, penembakan, dan juga pembakaran. Dan gak jarang pada saat itu penjajah Jerman sering sekali mendobrak paksa masuk ke gubuk warga dan memperkaos para wanita yang pada saat itu ditinggal perang oleh suami dan ayah mereka. Dan termasuk ibunya Chikatilo guys tidak luput dari perlakuan tersebut. Sehingga pada tahun 1943, ibunya Chikatilo melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Tatiana. Jadi Chikatilo punya saudara perempuan dari ayah biologis yang berbeda. Tahun 1944 pada saat ia berusia 8 tahun, Chikatilo pun mulai bersekolah. Tapi di sekolah guys, Chikatilo ini nggak punya banyak teman. Ya nyaris dibilang nggak ada teman gitu, karena sifatnya pendiam, malu, dan juga nggak pintar bergaul gitu. Terlebih di antara semua teman-temannya itu guys, Chikatilo ini bisa dibilang yang paling kekurangan lah gitu. Bahkan dia sering pingsan di sekolah. Kalian tahu kenapa? Dia sering nahan lapar.
lapar yang udah amat sangat sampai bikin dia pingsan. Nah, melihat kondisi itu guys, teman-teman ini bukannya kasihan atau kayak ngebantu dia, malah Cikatilo itu dijadikan bahan ledekan oleh teman-temannya di sekolah. Belum lagi yang dia dianggap sebagai anak pengkhianat guys, karena ayahnya yang waktu itu berangkat perang kan menjadi tawanan Jerman tuh, ditawan sama Jerman mereka. Tiba-tiba ayahnya bisa pulang dong, bisa pulang tanpa kurang satu apapun. Tapi terlepas dari semua kondisi itu guys, Cikatilo ini sebenarnya cukup cerdas secara akademis. Dia termasuk salah satu siswa berprestasi dan juga berhasil lulus dengan nilai yang baik. Pokoknya dia berhasil lah menempuh pendidikannya hingga akhirnya dia bekerja sebagai guru dan pegawai administrasi di berbagai tempat. Tapi siapa sangka guys, di balik suksesnya Cikatilo, dia menyimpan satu rahasia kelam yang bisa dibilang aib dalam hidupnya hingga membuatnya pernah ingin mengakhiri hidup. Nah, sejak itulah guys, Cikatilo ini perlahan-lahan berubah menjadi monster yang tak terkendali dan melakukan serangkaian aksi brutalnya. Bermula dari mana dan apa saja serangkaian aksi tersebut? Let's go, sekarang kita ke kronologinya. Jadi di awal pubertasnya guys, Cikatilo ini naksir nih ke seorang cewek bernama Lilia Barsheva, which is ini cinta pertamanya ya. Tapi di sini Cikatilo memutuskan untuk diam. Dia nggak mengutarakan perasaannya dan nggak pernah ngajak Lilia berkencan. Kalian tahu kenapa? Karena di awal masa pubertasnya, Cikatilo menemukan bahwa dirinya mengalami, mohon maaf ya guys, impotensi kronis. Ya, Cikatilo mengidap impotensi kronis. Jadi pernah satu waktu guys, Cikatilo yang waktu itu berusia 18 tahun menyerang teman adiknya yang masih berusia 11 tahun. Nah, waktu itu temannya itu sebutlah namanya Ana, lagi main di sekitar rumah mereka. Ana ini kan anak tetangganya mereka, ya kan? Teman mainnya adik Cikatilo, teman mainnya Tatiana. Nah, melihat si Ana ini lagi main di situ, Cikatilo tiba-tiba merasa ingin melecehkan Ana. Dah, dia langsung dorong dan banting si Ana ke tanah. Dia cengkeram Ana sekuat-kuatnya. Si Ana yang kayak gitu kondisinya, otomatis kan anak itu pasti menjerit dong, meronta-ronta gitu kan. Nah, melihat si Ana yang meronta-ronta dan berteriak di dalam cengkeramannya, di situ Cikatilo, mohon maaf, berejakulasi guys. Ejakulasi dia ngeliat kondisi Ana yang kayak gitu. Padahal belum dia apa-apain banget gitu loh. Baru lihat Ana menjerit-jerit, meronta-ronta dalam cengkeraman dia gitu, langsung dia ejakulasi. Dan itu adalah ejakulasi pertama dia. Terus pada saat Cikatilo berusia 19 tahun guys, dia pun memulai hubungan serius pertamanya dengan seorang wanita yang sebutlah namanya Bunga ya. Tapi setelah 18 tahun menjalin hubungan tersebut, Cikatilo malah mutusin si Bunga ini. Diputusinnya si Bunga, padahal udah lama loh pacaran, 18 tahun. Kenapa diputusin? Karena yaitu tadi, mereka sudah pernah mencoba 3 kali Cikiraka Bum Bum, tapi nggak bisa boom gitu. Ngerti kan maksud aku? Dan beberapa bulan setelah itu, Cikatilo mengikuti dinas wajib militer selama 3 tahun, dan setelah dinasnya selesai, dia pun balik ke kampung halamannya dan tinggal bersama orang tuanya. Nah, di kampung halamannya ini guys, Cikatilo pun berkenalan lah dengan seorang janda muda desa yang taruhan namanya Mawar ya kan. Dan dia pun berkencan lah dengan si Mawar. Tapi setelah 3 bulan kencan sama Mawar, diputusinnya lah Mawar ini. Gara-gara itu tadi guys, mereka pernah Cibiraka Bum Bum, tapi Cikatilonya nggak bisa ngebum gitu. Nah, si Mawar yang lagi sedih-sedihnya diputusin sama Cikatilo dengan polosnya nanya dia ke teman-temannya. Dia nanya gini, guys, kalian tahu nggak sih gimana solusinya ngilangin impoten? Itu dia nanya. Teman-temannya yang dengar pertanyaan dia kan jadi kayak, ini Mawar kenapa cuy nanya soal itu kan penyakit pria. Ya kan, itu kan keluhan pria gitu loh maksudnya. Ngapain lu yang nanya? Dan teman-temannya kan tahu Mawar ini sebelumnya kan pacarnya sama Cikatilo dan sekarang putus. Jadinya ya mereka secara nggak langsung mikirnya apa? Cikatilo inilah yang impoten guys, Cikatilo. Dan itu pun, hal ini pun menjadi gosip di seluruh kalangan para gadis dan pemuda desa pada saat itu guys. Dan gosip yang merebak itu pun akhirnya sampai ke telinga Cikatilo dan keluarganya ya kan.
Di situ Cikatilo ini malu semalu-malunya. Akhirnya disitulah dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, guys. Keluhan itu kan sebenarnya adalah gangguan yang menjadikan seorang laki-laki tuh kayak dianggap lemah gitu. Padahal no guys, no, itu masih bisa diobatin gitu. Tapi Cikatilo ini mikirnya instan, udah aku pengen mati aja aku malu kali ya Allah. Kau pakai Allah lagi. Aku malu kali ya Tuhan, gimana nih? Udah. Tapi alhamdulillahnya nggak berhasil guys ya, ketahuan sama ibu-ibu tetangga, mamanya pun udah histeris kayak gitu, jangan dah. Akhirnya nggak jadi. Nah, akhirnya Cikatilo pun memutuskan untuk keluar dari desanya. Dia pindahlah ke kota Rostov. Kota Rostov itu berada di Republik Sosialis Federasi Rusia. Jadi waktu itu Ukraina ke Rusia ini bukan keluar negeri guys, tapi masih berada di satu negara Uni Soviet ya. Ukraina bernama Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Rusia bernama Republik Sosialis Federasi Rusia gitu. Di satu negara Uni Soviet, ngerti kan kalian kan? Di sana dia pun bekerja sebagai insinyur komunikasi dan memiliki penghasilan yang bagus sehingga Cikatilo mampu menyewa sebuah apartemen. Jadi dia udah nggak tinggal di gubuk-gubuk lagi guys, pelan-pelan udah sanggup lah dia naikin level hidupnya gitu ya kan, udah sukses lah dia. Dan nggak lama setelah itu, setelah lulus sekolah, si Tatiana nih adik perempuannya nyusul Cikatilo ke kota Rostov dan tinggal bersama abangnya selama 6 bulan sebelum akhirnya Tatiana menikah dengan pemuda Rostov dan pindah ke rumah mertuanya. Nah di situ Cikatilo kembali nih hidup sendirian, ya kan? Tapi meskipun gitu guys, Tatiana nih masih sangat perhatian sama abangnya kan. Udah 2 tahun setelah dia nikah, dia lihat kok abang aku nggak ada gejala-gejala punya pacar gitu ya kan. Udah 27 tahun loh usianya. Apa dia nggak punya rencana nikah nih? Nah jadi di situ Tatiana ini guys inisiatif buat ngejodohin abangnya. Nah akhirnya Tatiana pun menjodohkanlah abangnya dengan seorang wanita bernama Feodosia Otnasheva. Dan walaupun dijodohkan guys, ternyata Cikatilo ini tertarik guys dengan Feodosia pada pandangan pertama, ya kan, langsung jatuh hati dia. Dan si Feodosia pun demikian, dia langsung jatuh hati begitu melihat Bang Cikatilo. Nah karena mereka saling suka guys, akhirnya mereka pun setuju untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Dan gak lama kemudian, pada tahun 1963 mereka pun menikah. Dan dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama perempuan diberi nama Lyudmila, lahirnya tahun 1965, 2 tahun setelah pernikahan mereka. Dan anak kedua adalah laki-laki, diberi nama Yuri, lahir tahun 1969. Nah, jadi pada saat punya anak satu dan kedua itu guys, Cikatilo tuh posisinya sudah jadi guru ya guys. Dia mulai jadi guru pertama kali tahun 1965, tepat pada saat si anak pertama ini lahir gitu, tahun yang sama gitu intinya ya guys ya. Nah, tapi dari situ, dari punya anak pertama, punya anak kedua, Cikatilo tuh belum ada yang aneh-aneh guys, belum ada. Tapi lama-kelamaan guys, perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran untuk berbuat aneh itu muncul dalam pikiran dan benak dia gitu. Seperti misalkan gini ya, Cikatilo ini kan tugasnya ngajar pelajaran bahasa dan sastra Rusia di SMK nomor 32 Novochakstinsk ya kan. Nah selain ngajar, dia juga punya tugas untuk punya pekerjaan untuk mengontrol asrama dan memastikan supaya para siswa itu semua sudah berada di asrama pada malam hari. Nah anehnya Cikatilo ini di situ malah ngambil kesempatan diam-diam ya, saat suasana memungkinkan, dia ngendap-ngendap nih masuk ke asrama putri dan sembunyi di sebuah loker dengan harapan dia bisa lihat siswa-siswa perempuan itu ganti baju dan kondisinya telanjang gitu. Itu ya. Nah terus keanehan lain adalah sebagai pengontrol keamanan asrama, Cikatilo ini kan waktu itu warawiri ya, patroli lah gitu ya kan. Nah pada satu kesempatan guys, dia ngelihat pelajar putri dan pelajar putra lagi kira kebumbum ya. Tapi Cikatilo marah kayak seakan-akan dia tuh dendam gitu loh. Ada rasa sakit hati yang gitu lihat mereka. Karena kenapa? Karena Cikatilo merasa sakit hati melihat gaya mereka, ngerti kan? Cikatilo yang udah usia 30 tahun aja nggak pernah bisa melakukan gaya seperti mereka, gaya normal. Paham ya maksud aku ya?
Kan si Katilo ini punya kelemahan, jadi dia mau nggak mau ya apa-apa manual gitu, nggak pernah bisa kayak siswa-siswa anak-anak itu lakukan gitu loh. Makanya dia sakit hati di situ. Bukannya sakit hati karena ngeliat anak di bawah umur ngelakuin hal yang nggak pantas dan belum pantas bagi mereka, bukan itu. Sakit hatinya karena dia belum pernah ngelakuin hal yang seperti mereka lakukan gitu loh. Dan seiring bertambahnya waktu guys, Cikatilo ini dari yang tadinya cuman mau ngintip-ngintip aja, lihat-lihat aja, akhirnya sudah mulai berani melakukan serangan. Pada tahun 1973, tepatnya pada saat dia berusia 37 tahun, Cikatilo pun melakukan serangan pertamanya kepada seorang siswa putri yang waktu itu berusia 15 tahun. Jadi waktu itu guys, Cikatilo lewat nih, masih di area sekolah ya, Cikatilo lewat nih di area kolam renang. Dan di situ dia ngelihat seorang siswi berusia 15 tahun lagi berenang guys. Nggak nunggu lama, masuk dia ke kolam renang, berenang dia dengan ambisiusnya dia berenang menuju si anak itu. Dia langsung mencengkeram si anak itu dan ya mohon maaf ya guys, dilecehkan lah, diraba dada dan juga area situ gitu. Dah di situ si anak ini teriak, wah gitu. Udah ngelihat si anak siswi ini meronta-ronta dalam genggaman, dia minta tolong, berteriak, Eja guys. Berarti dia harus dengan cara kayak gitu deh kan. Lambat laun dia pun menjadi sadar bahwa dia mampu bereja dengan cara yang kasar gitu. Nah ada lagi guys, nggak lama setelah peristiwa kolam renang itu guys ya, jadi waktu itu jam pelajaran bahasa Rusia nih ya kan, tiba-tiba bel ring, udah ganti jam pelajaran, jadi anak-anak pindah kelas nih kan, pindah kelas matematika, pindah kelas IPA gitu kan ya kan. Nah jadi waktu itu Cikatilo menahan seorang siswi di kelas itu guys, lalu diapain, dikurung, mohon maaf, dilecehkan dan dipukul-pukulin gitu ya, dipukul-pukulin, pokoknya dikasarin lah. Dan akhirnya dorongan untuk lebih lagi pun semakin muncul guys. Setelah lama berlalu guys, pengaduan tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Cikatilo terhadap para murid pun semakin meningkat. Akhirnya pihak sekolah pun memanggilnya dan meminta dia untuk mengundurkan diri guys, secara sukarela alias dipecat. Dan setelah diberhentikan dari tugas mengajarnya guys, Cikatilo pun sempat bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan. Tapi nggak lama kemudian dia di PHK karena pengurangan staf, bukan karena pelecehan gitu ya. Dan setelah di PHK ini guys, Cikatilo pun pindahlah ke kota Shakti. Nah, jadi kepindahan dia kali ini kota Shakti itu guys beserta anak dan istrinya. Jadi mereka sekeluarga ini pindahlah ke kota Shakti. Dan di sana dia berhasil mendapatkan pekerjaan lagi menjadi tenaga pengajar di Sekolah Teknik nomor 33 kota Shakti. Dan disinilah guys, pada saat jadi guru inilah ya, dia menjadi monster yang tak terkendali. Ini puncaknya. Let's go. Jadi guys, ceritanya pada malam tanggal 22 Desember tahun 1978, Cikatilo ini memancing seorang gadis berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova ke sebuah gubuk yang sudah dia beli secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Nah di sana dia memperkosa si Yelena, tapi di situ Cikatilo gagal erek. Ya, nggak puas dengan hal itu guys, Cikatilo pun langsung mencekek si Yelena ini, dan pada saat dia melawan, Cikatilo langsung menusuk perut Yelena sebanyak 3 kali. Dan hasilnya apa guys? Dia berhasil ejakulasi pada saat itu. Setelah puas dengan apa yang dia lakukan, dia pun segera membuang tubuh gadis malang itu ke sungai terdekat. Lalu 2 hari kemudian, tubuh Yelena pun ditemukan di bawah jembatan. Nah, dari pertemuan itu guys, polisi pun segera melakukan penyelidikan, ya kan? Sebenarnya banyak bukti yang menghubungkan si Cikatilo ini dengan pembunuhan Yelena guys. Misalkan seperti yang pertama, terdapat bercak darah di salju dekat pagar yang berada di depan rumah Cikatilo, depan gubuk Cikatilo. Yang kedua, tetangga sekitar gubuk dia itu melihat bahwa Cikatilo emang ada di gubuk malam itu gitu. Terus yang ketiga, ada saksi yang melihat laki-laki yang memiliki ciri yang sama dengan Cikatilo yang berbicara dengan si Yelena di halte bus tempat terakhir Yelena ini terlihat hidup. Nah, tapi dari bukti-bukti tadi itu semua guys, polisi malah
salah tangkap, ya ampun. Dan kalian tahu guys, polisi menangkap seorang buruh berusia 25 tahun bernama Alexander Kravchenko. Karena sebelumnya Alexander ini juga pernah ditangkap gara-gara kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis remaja. Selain itu, pada saat polisi mencari bukti ke rumahnya si Alexander Kravchenko ini, polisi menemukan bercak darah di baju istrinya si Kravchenko. Dan setelah polisi memeriksa golongan darah tersebut, ternyata cocok guys. Golongan darah itu tipenya sama dengan golongan darah Yelena. Itu. Jadi berdasarkan golongan darah aja guys pemeriksaan forensiknya. FYI nih guys, pada masa itu memang tes forensik Soviet ini masih sangat terbatas. Teknologi mereka masih sangat terbatas. Jadi mereka hanya memeriksa golongan darah aja nih, bukan DNA. Golongan darah A, B, AB atau O. Nah, berdasarkan hasil tes, golongan darah Yelena itu sama dengan golongan darah istrinya si Alexander gitu. Nah, sementara itu guys, Alexander yang nggak bersalah ini pun membela diri ya kan. Dia mengatakan pada polisi bahwa malam 22 Desember itu dia sedang berada di rumah bersama istrinya karena sedang menyambut tamu yang datang berkunjung ke rumahnya. Dan alasan dia ini pun dikuatkan oleh tetangga mereka yang benar-benar menyaksikan si Alexander berada di rumah pada malam itu. Tapi guys, polisi malah menyatakan istrinya itu sebagai kaki tangan pembunuhan karena sudah membela si suaminya. Dan tetangga itu malah dituduh memberi sumpah palsu karena sudah memberi keterangan yang palsu untuk membela si Alexander gitu. Jadi singkat cerita, Alexander yang gak bersalah ini pun dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan sehingga dijatuhkan hukuman mati. Dan 3 tahun setelahnya guys, tepatnya pada bulan Maret tahun 1981, Chikatilo pun diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru karena banyaknya pengaduan dari para murid tentang pelecehan seksual yang dilakukannya. Setelah itu guys, Chikatilo ini pun mengingat apa yang dilakukan kepada Yelena. Dan di situ dorongan untuk mengulang pengalaman itu pun semakin kuat. Tapi di sini Chikatilo berhasil nahan guys. Dia tahan gitu, jangan kayak gitu lagi dong, jangan kayak gitu lagi gitu kan. Mungkin dia berusaha untuk merubah dirinya ya guys. Tapi pada tanggal 3 September tahun 1981, secara nggak sengaja guys, dia ketemu sama seorang gadis berusia 17 tahun bernama Larissa. Waktu itu Larissa ini baru keluar dari perpustakaan dan sedang nunggu bus guys, di halte bus. Datanglah Chikatilo ini ya kan, duduk di samping Larissa. Di situ pun mereka ngobrol-ngobrol. Nah, di situ muncul nih keinginan Chikatilo untuk ngulangin pengalaman itu lagi guys. Dah, dia tawarin lah si Larissa untuk minum vodka dan sambil duduk menikmati pemandangan sore hari di pinggir Sungai Don, katanya gitu. Dah, Larissa yang waktu itu gadis umuran segitu kan masih penasaran guys sama pengalaman baru rasanya minum sambil duduk di Sungai Don. Maulah dia, ikutlah dia sama si Chikatilo. Dah, begitu sampai di tempat sepi guys, nggak nunggu lama-lama, si Chikatilo pun langsung dorong si Larissa sampai dia jatuh ke tanah. Begitu Larissa ini jatuh, di situ Chikatilo pun langsung mencoba memperkaus Larissa. Tapi di situ tentu saja Larissa ini melawan guys, melawan sekuat tenaga sambil berteriak-teriak. Untuk membungkam Larissa, Chikatilo pun langsung mencekeknya sampai akhirnya Larissa ini tewas. Belum mendapatkan kepuasan sampai di situ, kalian tahu Chikatilo tubuh si Larissa ya, tapi dia nggak bawa pisau guys waktu itu. Karena apa? Chikatilo ini kan sedang berusaha menolak keinginan dia untuk nyari mangsa gitu, dan ketemu sama si Larissa di halte tuh secara nggak sengaja guys ya. Jadi pakai apa dia kakak gitu, kayak gigi, gigi guys. Coba lah kalian bayangkan kayak gitu kali ya. Astagfirullah, serem banget woi. Ya tapi emang dia nggak sampai ke tulang-tulangnya sih guys. Dia tuh cuman kayak mutusin ini gitu, terus bagiannya yang daging-daging gitu loh. Tapi tetap aja sih itu kan sadis sekali. Nah, 9 bulan setelah pembunuhan Larissa guys, tepatnya memasuki tahun 1982, Chikatilo kembali menyerang seorang gadis berusia 13 tahun yang bernama Lyubov Biryuk.
Nah, yang kali ini lebih gila lagi guys. Kali ini, Cikatilo itu tidak mengiming-imingi sesuatu atau merayu korbannya seperti yang dilakukan kepada Yelena dan Larissa. Nah, jadi guys, waktu itu si Biruk ini lagi jalan ya. Kebetulan dia jalannya beriringan nih sama Cikatilo. Nggak tahu kan dia kan? Jalan beriringan sama Cikatilo, searah nih. Biruk di depan, Cikatilo di belakang. Jalan. Nah, pas kira-kira di tempat yang sepi guys, Cikatilo ini langsung lah nerekam si Biruk dari belakang, diseretnya ke tempat semak-semak. Dan di sana dia pun langsung merobek pakaian si Biruk dan dia menusuk dan leher si Biruk sampai Biruk ini tewas. Dan kalian tahu yang lebih gilanya apa guys? Nah, sambilan dia gini-gini ini tuh dia memperagakan apa? Gaya laki-laki dewasa yang sedang tenot gitu. Gaya maju mundur itu guys. Nah, setelah Biryuk inilah guys, Cikatilo tidak lagi berusaha menolak keinginannya untuk membunuh. Jadi setiap kali hasratnya itu datang, dia pasti langsung nyari korban lagi dan lagi. Dan cara eksekusinya pun kali ini jauh lebih gila guys, jauh lebih gila. Ya, kalau yang 3 sebelumnya itu kan di ya kan, tapi kalau ini parah sih guys. Nah, jadi singkat cerita aja nih ya guys, ini aku singkat aja lah karena kalau detail kali aku ceritakan sebanyak itu korban dia dan detail kejahatannya itu, detail eksekusinya itu nggak cukup waktu pula ya kan. Ini aku singkat aja lah ya biar kalian nggak bosan. Jadi dalam rentang waktu 5 tahun itu guys, dari tahun 1978 sampai 1983, korban yang ditemukan itu mencapai 22 orang. Dan pola kejahatan yang dilakukan si Cikatilo ini pun diantaranya, korban dia itu adalah anak laki-laki dan perempuan muda. Jadi nggak lagi perempuan guys, laki-laki juga. Terus target lokasinya biasanya di stasiun, terminal, bandara, taman kota gitu ya. Terus dia memancing para korbannya itu dengan mengiming-imingkan bantuan atau mengiming-imingkan permen, makanan, atau melihat koleksi-koleksi yang pada saat itu nih ya, di Rusia lagi marak koleksi perangko guys, perangko dan koin langka. Jadi anak-anak muda yang diajak dan diiming-imingkan untuk lihat perangko yang edisi mereka belum punya, mereka suka banget tuh. Wah, aku belum punya itu om, aku mau dong, ayolah aku ke tempat om yo, aku mau gitu. Setelah iming-imingan itu berhasil guys ya, biasanya dia akan membawa atau mengarahkan korbannya ke area sepi di hutan kecil atau jalur rel, karena biasanya kan jalur-jalur rel zaman dulu itu kan masih banyak hutan-hutan pinggirannya itu ya kan. Dan pola pembunuhan yang dilakukan adalah mengusuk, mengkam, menghorok, dan memutil. Memutil itu seperti mengeluarkan isi perut, mencungkil bola mata, mengkebiri khusus korban yang laki-laki, dan juga mencabut lidah. Dan semua itu dilakukan bisa tanpa pisau guys, nggak cuma dengan pisau ya, dengan gigi dia juga bisa ya Allah. Nah guys, dari akumulasi mayat yang ditemukan dan kesamaan pola luka yang ditimbulkan pada para korban, secara otomatis membuat otoritas Soviet menyadari bahwa pembunuh berantai sedang berkeliaran. Sehingga sejak September tahun 1983 guys, dibentuklah nih tim investigasi besar-besaran di seluruh wilayah Rostov yang meliputi pemeriksaan ribuan pria, terutama yang memiliki riwayat kriminal guys, alias mantan narapidana terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Terus tes golongan darah massal, terus interogasi besar-besaran, terus pengawasan ketat di sekitar stasiun dan terminal. Dan dari hasil penyelidikan ini guys, kalian tahu lebih dari 1000 kasus yang belum terpecahkan pun berhasil dipecahkan pada saat itu guys. Mantap nggak? Mantap lah, 1000 lebih kasus loh terpecahkan pada saat itu. Tapi mohon maaf, tidak untuk kasus pembunuhan Rostov yang sedang berjalan ini guys, yang sedang berlangsung ini. Tidak. Ketika polisi sudah berhasil mendapatkan pengakuan dari para tersangka-tersangka yang ditangkap tadi itu, yang diinterogasi tadi itu, ya, polisi mengira udah selesai kan? Ternyata plot twistnya, polisi masih mendapatkan laporan tentang penemuan mayat-mayat baru dengan pola luka yang sama masih ditemukan. Itu artinya apa?
mereka sadar bahwa tersangka yang kita cari bukan tersangka yang sedang kita tahan ini, tapi tersangka yang sebenarnya itu masih berkeliaran di luar sana dan bebas melakukan aksinya dengan gembira ria, dengan lancar dan tanpa hambatan tanpa rintangan apapun. Ya, loh, jadi kalau bukan mereka yang ngelakuin, kenapa mereka ngaku? Kenapa? Gimana nggak ngaku? Orang interogasinya keras banget Jadi kan mau nggak mau ngaku ya kan? Ya tapi guys, otoritas Soviet itu waktu itu keras sama para tersangka itu wajar aja, karena mereka udah dapat tekanan dari publik. Nggak main-main loh, kasusnya ini pembunuh berantai sedang berlangsung, jadi otomatis publik tuh merasa terteror ya kan guys. Takut mereka sampai ngelepasin anak-anak mereka, mau kerja kelompok aja nggak boleh, mau bikin PR ke perpustakaan nggak boleh. Daripada anak saya nggak pulang, lebih baik saya nggak mau ngizirin anak saya kemana-mana gitu. Pada tanggal 13 September tahun 1984 guys, Chikatilo diamati oleh 2 orang polisi yang sedang menyamar di sekitar stasiun Rostov guys. Mereka melihat Chikatilo lagi ngobrol nih dengan seorang perempuan muda. Tapi karena si perempuan muda ini nggak terlalu welcome, nggak terlalu ramah dan menanggapi si Chikatilo biasa aja gitu, Chikatilo akhirnya meninggalkanlah perempuan itu dan berkeliaran di sekitar kota. Nah di situ polisi melihat sesuatu yang lebih gong lagi. Apa coba? Chikatilo melakukan tindakan futurisme. Apa tuh? Jadi futurisme itu gini guys, si laki-laki ini menggesekkan itu ke tubuh perempuan lain gitu, random aja gitu, kayak datang ngek gitu. Ngerti kan kalian kan maksudnya? Jadi random aja gitu di tempat umum kayak gitu. Nah karena melihat hal itu, akhirnya Chikatilo ini pun ditangkap dan ditahanlah sama polisi, dibawa kantor polisi. Nah sesampainya di sana Chikatilo pun diperiksa guys ya kan, diperiksa isi tasnya nih, kira-kira barang apa yang dia bawa gitu ya kan. Nah ternyata dalam tas Chikatilo guys, polisi menemukan sebilah pisau panjang 20 cm, beberapa potong tali dan sebuah krim kulit. Dan selain itu polisi juga memeriksa sampel darah Chikatilo guys, dan hasilnya menunjukkan bahwa golongan darah Chikatilo itu adalah tipe A ya guys. Sedangkan sampel cairan semen atau air mani yang terdapat pada 6 korban yang ditemukan sepanjang tahun 1984 itu memiliki tipe AB. Chikatilo A, cairan air mani yang terdapat pada korban AB. Jadi beda ya. Nah karena perbedaan itu guys, maka Chikatilo ini tidak memiliki cukup bukti untuk ditahan. Di situ akhirnya Chikatilo dibebaskan terkait tuduhan pembunuhan yang sedang berjalan ini. Oke, akhirnya Chikatilo ini tidak dipenjara untuk kasus pembunuhan, melainkan dia dipenjara selama 3 bulan karena terkait kasus pencurian yang dilaporkan oleh atasannya dia. Nah, waktu itu dia terlibat kasus pencurian di gudang, sebuah gudang tempat dia bekerja itu dilaporkan sama atasannya dan dia dipenjara selama 3 bulan gitu. Kayak udah serah gitu suaraku ya. Nah setelah 3 bulan ini dia pun dibebaskan, tapi nama dia yaitu sudah masuk ke dalam daftar tim penyidik. Oke, nah setelah itu guys, dari tahun 1984 sampai tahun 1990, Chikatilo ini pun masih terus melakukan pembunuhan dengan pola yang sama, dan jumlah korbannya pun bertambah sebanyak 30 orang guys, dan ditemukan dengan pola luka yang sama gitu. Dan melihat semakin banyaknya temuan mayat ini guys, akhirnya polisi pun membentuk operasi besar-besaran. Kalau sebelumnya kan investigasi besar-besaran tuh, diperiksa, tes golongan darah, interogasi gitu kan. Nah kalau ini guys, operasi yang langsung turun ke lapangan. Jadi mereka memantau, melihat siapapun yang lagi ngobrol sama anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki remaja itu semua diintai dan diikutin gitu, ya kan. Nah karena melihat temuan mayat itu banyaknya di sekitar stasiun, jadi tim polisi pun lebih banyak dikerahkan di sekitar stasiun itu guys, mulai dari polisi yang berseragam sampai polisi yang nggak pakai seragam, alias kayak intel gitu ya, intelijen gitu ya. Pada tanggal 6 November tahun 1990 guys, seorang petugas polisi yang menyamar yang bernama Igor Rybakov memperhatikan gelagat aneh Chikatilo. Jadi waktu itu Chikatilo ini guys terlihat keluar dari hutan dan mendekati sumur.
Di sumur, dia mencuci tangan, terus cuci muka. Igor juga memperhatikan mantel yang dipakai sama Cikatilo ini ada noda rumput dan tanah di sikunya gitu loh, di kedua sikunya ini. Jadi seakan-akan kayak Cikatilo itu kayak abis gimana ya, tengkurap gitu, ngerti gak sih, di tanah nekan gitu sampai noda rumputnya nempel di siku gitu. Ngerti kan kalian kan? Bisa kalian bayangin? Terus Cikatilo juga memiliki noda merah kecil di pipinya dan terlihat juga seperti ada luka parah di salah satu jarinya. Dan yang lebih bikin Igor curiga adalah satu-satunya alasan orang masuk ke dalam hutan dekat stasiun Don Leskos itu guys, nama stasiunnya Don Leskos ya, adalah untuk mengumpulkan jamur liar yang tumbuh di sekitar hutan tersebut. Karena kebetulan itu adalah kegiatan populer juga pada saat itu, pada tahun itu di Rusia guys, ngumpulin jamur liar di hutan. Dan tentu saja guys, para pencari jamur itu mengenakan pakaian khusus dan gak lupa bawa keranjang. Sedangkan si Cikatilo ini guys, pakaiannya itu gak terlihat seperti pencari jamur pada umumnya. Dia pakai kemeja, pakai dasi, luarnya pakai mantel, dan juga dia nggak bawa keranjang, cuma bawa tas nilon olahraga gitu, tau gak sih? Tas yang di atasnya tuh diseret-seret gitu, diisi dalam tas olahraga nilon yang seret itu, apa nggak hancur jamurnya, ya kan? Mencurigakan kan? Nah, karena alasan itulah guys, Igor akhirnya mendekati Cikatilo dan menghentikan dia. Permisi pak, maaf ini menghambat perjalanannya. Boleh pak, saya minta lihat kartu identitasnya beserta surat-surat lainnya. Nah, akhirnya dikeluarkan sama Cikatilo. Tapi di situ guys, Igor mohon maaf nggak bisa nahan Cikatilo karena nggak punya cukup bukti kan, nggak punya cukup bukti dia untuk ditahan dari si Cikatilo ini. Tapi berbekal dari semua kecurigaan itu guys, Igor pun segera kembali ke kantor dan menaikkan laporan tersebut. Nah, sehingga guys, sejak tanggal 14 November tahun 1990, polisi pun mulai menempatkan Andrei Cikatilo di bawah pengawasan khusus. Di situ polisi pun mulai membagi tugas ke dalam dua tim. Ada tim yang tugasnya mengintai Cikatilo, mengikuti dia terus. Ada tim yang bertugas mencari tahu riwayat pekerjaan Cikatilo apa, tentang kehidupannya lah gitu ya kan. Nah, tim yang bertugas mengintai Cikatilo, mengikuti setiap gerak-gerik dia, pada saat itu melihat guys, mereka melihat Cikatilo ini selalu mendekati para gadis muda di sekitaran stasiun itu, ya kan? Dia ngobrol gitu. Kalau misalkan terlihat si gadis muda ini udah nyuekin si Cikatilo, dia lanjut lagi cari teman ngobrol lain. Pokoknya gadis-gadis muda terus lah, dan anak-anak laki-laki remaja muda semua. Itu aja sasaran dia tuh. Nah, di saat yang sama guys, tim polisi yang bertugas mencari tahu riwayat pekerjaannya Cikatilo ini pun mendatangi mantan atasannya Cikatilo. Siapa? Atasan yang memenjarakan Cikatilo selama 3 bulan gara-gara kasus pencurian di gudangnya dia itu loh. Nah, bapak itulah. Nah, dari hasil keterangan Pak Bos guys, sebelum kerja sama dia, Cikatilo ini pernah menjadi seorang guru alias tenaga pengajar di sekolah ini dan dibilangnya kan. Nah, akhirnya polisi di situ langsung lah lanjutin penyelidikan dia ke sekolah terkait sesuai yang disebut sama si Pak Bos ya. Dan setibanya di sana, polisi pun segera meminta keterangan dari para guru mantan rekan kerjanya Cikatilo, dan mereka memberitahu polisi bahwa dia terpaksa mengundurkan diri dari posisi mengajarnya karena pengaduan terhadap perilaku cabul dan pelecehan seksual yang dia lakukan secara berulang kepada para murid. Relate kan? Relate guys. Yang ngintai lihat dia deketin anak-anak seusia anak sekolah, remaja-remaja SMP SMA. Ternyata waktu dia jadi guru, dia berlaku cabul kepada anak-anak usia itu juga. Sangat relate sekali guys. Akhirnya setelah 6 hari diintai dan diawasi terus guys, maka pada tanggal 20 November tahun 1990, para polisi yang berpakaian preman ini pun berhasil menangkap Cikatilo yang tanpa perlawanan. Waktu itu dia baru keluar dari kafe guys, baru selesai beli umpan untuk cari korban lagi. Setelah ditangkap, dia pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan diperiksa ya kan. Nah, di sana pada saat interogasi dia berulang kali tugas menyangkal dan enggak mengakui perbuatannya gitu. Nah, tapi dari hasil pemeriksaan fisiknya, Cikatilo ini terdapat luka di jarinya
ya. Setelah diperiksa, luka itu ternyata bekas gigitan manusia guys, giginya besar-besar gitu kan. Nah, tulangnya tuh patah dan kukunya juga cedera gitu. Dan polisi juga memeriksa barang-barang Cikatilo yang terdiri dari pisau lipat dan 2 potong tali. Selain itu, saksi yang waktu itu pernah melihat Cikatilo ngobrol dengan para korban sebelum mereka ditemukan meninggal juga menjelaskan ciri fisik yang sama dengan si Cikatilo ini, sama persis. Oleh karena itu guys, polisi pun kembali memeriksa golongan darah Cikatilo dan hasilnya ternyata sama kayak yang pertama kali diperiksa dulu tuh. Hasilnya tipe A guys, sedangkan cairan semen yang ada di tubuh korban-korban yang udah ditemukan sebanyak ini nih, hasilnya AB, semuanya hasilnya AB. Jadi gimana nih supaya ngebuktiinnya sama? Kan nggak mungkin direkayasa. Nah, di situ tim penyidik pun mulai bingung guys. Alamak, kayak mana ini? Hasil pemeriksaan dia bolak-balik A loh, sedangkan yang di korban tuh AB tuh. Gimana caranya menyinkronkan supaya dia terbukti bahwa pelakunya tuh dia gitu loh. Nah, di tengah kebingungan itu mereka pun mikir keras dan mutar otak lah mereka ini ya kan guys. Tiba-tiba mereka dapat ide guys. Alah, kan yang jenis sampel yang kita temukan di korban itu kan jenisnya air mani guys, ya kan guys. Kenapa kita nggak periksa aja juga air mani si Cikatilo itu, jangan darahnya yang kita periksa. Oh iya juga ya, setuju gue sama kau, setuju. Akhirnya apa, udah Cikatilo pun diperiksa lah itu air maninya guys. Mohon maaf ya guys, dari tadi aku leluasa kali sebutin air mani tapi kayak gitulah memang. Dan kalian tahu guys, hasil pemeriksaan cairan semen Cikatilo ini apa? Nggak nyangka guys, nggak nyangka. A, B, sama ya, sama cairan semen dia tipenya AB dengan cairan semen yang ditemukan di tubuh korban juga AB, sama guys. Loh kok bisa nih cairan semen dia AB sedangkan air liur sama darahnya A? Kok bisa guys? Direkayasa kah sama polisi dan tim penyidik nih? Nggak gitu guys, nggak gitu. Gini guys penjelasannya, supaya kalian nggak mikir ini adalah rekayasa tim penyidik, aku jelasin sedikit ya. Jadi guys, pada masa kasus Cikatilo ini, antara tahun 1970 sampai tahun 1990, teknologi uji DNA pada masa itu memang masih belum digunakan secara luas guys di Uni Soviet, karena teknologinya itu masih sangat terbatas ya kan. Jadi mau nggak mau, para penyidik pada saat itu menggunakan tes serologi untuk mendeteksi antigen golongan darah dalam semennya si Cikatilo. Dan ternyata guys, Cikatilo ini adalah non-sekretor. Garis bawahi guys, non-sekretor. Dimana antigen golongan darah yang terdapat dalam cairan tubuh si Cikatilo, which is semen alias air mani, tidak sama dengan golongan darah dia yang sebenarnya. Inilah yang disebut dengan non-sekretor guys. Dan menurut laporan dari populasi seluruh dunia, hanya ada 20% saja orang non-sekretor. Saking langkanya guys, cuma ada 20%. Jadi secara logika, sangat-sangat tidak mungkin guys, di kota kecil Rostov terdapat 2 orang non-sekretor sekaligus. Ya kan? Nah, tapi bukti yang menguatkan bahwa Cikatilo ini adalah pelaku sebenarnya guys, bukan bukti dari forensik aja ya, tapi pada akhirnya memang Cikatilo ini sendiri yang bersedia mengakui semua perbuatannya kepada tim penyidik. Dia bahkan bersedia menunjukkan detail lokasi tempat dia mengeksekusi korban dan apa-apa saja tanda-tanda yang ditinggalkan di lokasi alias di TKP gitu. Dan dalam rekonstruksi juga dia menjelaskan secara detail bagaimana cara dia mengeksekusi korban dan bagaimana korban-korbannya melakukan perlawanan pada saat mereka dieksekusi gitu. Semua diceritain lengkap lah sama dia.
Lalu pada tanggal 14 Oktober tahun 1992 guys, sidang pun kembali digelar setelah sebelumnya sempat tertunda ya, sidang bulan April akibat kekacauan si Cikatilo di ruang sidang. Nah ini 14 Oktober ini baru diadakan sidang lagi tahun 1992, tahun yang sama ya guys. Di sini hakim menyatakan Cikatilo bersalah atas 52 dari 53 pembunuhan yang diadili. Ia dijatuhi hukuman mati untuk setiap kejahatan yang dilakukan. Selain itu guys, Cikatilo juga dinyatakan bersalah atas 5 tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur pada saat dia menjadi guru tahun 1970-an. Akhirnya pada tanggal 15 Oktober tahun 1992 tahun yang sama guys, hakim pun secara resmi menjatuhkan hukuman mati ditambah 86 tahun penjara kepada Cikatilo atas 52 pembunuhan dan 5 tuduhan pelecehan seksual yang terbukti dilakukannya. Dan selain itu juga guys, ini epic nih. Cikatilo mengkritik tim kepolisian dan juga Departemen Kejaksaan atas segala kesalahan yang dilakukan dalam penyelidikan, sehingga membuat Cikatilo masih terus melakukan aksinya sampai tahun 1990. Masih berani kritik dia loh. Ya tapi benar juga sih. Jadi ibaratnya selama ini polisi itu, tim polisi kayak polisi tidur gitu ya kan. Itu karena saking terbatasnya guys ya, teknologi yang mendukung penyelidikan mereka gitu, iya kan? Kita nggak bisa salahin tim polisi juga sih, ya memang itulah kondisinya, teknologi yang masih terbatas, ya kan? Dan akhirnya guys, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 1994, Andrei Cikatilo dieksekusi di penjara Novosibirsk di wilayah Rostov-on-Don dengan 1 kali tembakan di belakang telinga kanannya. Dan setelah itu dia dimakamkan di kuburan tak bertanda di dalam pemakaman penjara. Udah guys, udah selesai ceritanya. Oke guys, dari kasus Cikatilo ini kita bisa memberi pesan kepada diri kita sendiri atau bahkan kepada orang-orang kita sayangi bahwa tingkatkanlah kewaspadaan, jangan sampai kita membuka celah bagi orang-orang seperti Cikatilo untuk melaksanakan niatnya, ya kan? Edukasi juga untuk anak-anak kita, adik-adik kita tentang betapa pentingnya kewaspadaan diri terhadap kejahatan yang bisa mengintai kapan saja. Ya, jangan mudah terbujuk rayu dengan iming-imingan atau pemberian orang asing gitu. Karena biasanya tipu daya itu emang nggak terasa di awal guys, nggak terasa. Dan bahkan nggak tercium gitu di awalnya ya, karena nggak di luar negeri aja, dalam negeri pun kayak gitu guys, ya kan? Mau mancing korban, iming-imingin kue, iming-imingin permen. So terakhir pesan dari aku guys, tetaplah waspada ya, karena sasaran kejahatan itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan bahkan dengan cara apa saja. Makanya lebih mau sendiri lah, karena bisa jadi orang yang terdekat pun nggak kita sangka-sangka bisa jadi iblis mencabut nyawa atas diri kita. Ya, na'udzubillah min dzalik lah. So akhir kata aku Elvi pamit ya guys. Sampai ketemu di next story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai serat aku di hari ini. Wah.